Hari ini sistem rekapitulasi pemilu atau Sirekap KPU masih terpantau meniadakan penayangan grafik perolehan suara. Sejak Rabu kemarin, publik tak lagi bisa melihat grafik perolehan suara di laman sistem rekapitulasi KPU. KPU beralasan saat penghentian diagram rekapitulasi untuk mencegah disinformasi. Namun tetap menampilkan hasil perolehan suara tetap dari unggahan foto asli formulir C. Di tengah sorotan publik terkait dugaan penggelembungan dan pencurian suara di pemilu 2024, KPU kembali disorot publik karena menghentikan penayangan grafik perolehan suara di Sirekap KPU. KPU beralasan saat penghentian diagram rekapitulasi untuk mencegah disinformasi, namun tetap menampilkan hasil perolehan suara tetap dari unggahan foto asli formulir C. Tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Badan Pengawas Pemilu pertanyakan sampai kapan penayangan grafik perolehan suara hasil pembacaan sistem informasi rekapitulasi Sirekap ditutup. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, jangan sampai sistem yang sudah dibangun tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Sementara atau bagaimana? Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan misalnya. Berapa lama? Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB yang bisa ditampilkan ke kecamatan. Kenapa tiada grafiknya itu tuh baru dilakukan yang sekarang? Ya, kayaknya gitu. Sekarang teman-teman lihat deh, cek di PPK mana yang kemudian kecamatan mana yang agak ribut dan lain-lain. Yang kita takutkan ada transfer suara. Itu yang tidak boleh. Gitu. Mas, kalau dari rekomendasi Bawaslu sendiri, banyak saran perbaikan di kami untuk ulang misalnya. Polemik lain Sirekap soal data perolehan suara yang ada di Sirekap banyak yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara manual. Seperti naik drastisnya suara Partai Solidaritas Indonesia di Sirekap. Dari hasil hitung suara Sirekap KPU yang kami kutip, untuk data masuk per 5 Maret 2024 pukul 3 sore, suara PSI mencapai 2,4 juta suara atau 3,13%. Sementara suara P3 mencapai 3,8 juta suara atau 4,1%. Sementara dari hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 100%, PSI meraih 2,80% suara, sementara P3 mencapai 3,86% suara. Perlu diperhatikan margin of error atau derajat kesalahan dalam hitung cepat ini adalah plus minus 1%, artinya bisa berkurang 1% atau bertambah 1%. Dari data Sirekap untuk rentang waktu 1 jam antara pukul 23 1 Maret 2024 hingga 2 Maret pukul 00, PSI mengalami lonjakan lebih dari 3.300 suara. Saudara, kita akan membahas penghentian Sirekap bersama peneliti Pusat Studi Hukum, Politik, dan Demokrasi Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Bang Ferry, ditanggapi dulu, grafik Sirekap dihentikan KPU, apa respon Anda? Ya, kalau tujuannya untuk menjadi alat bantu dan berupaya membangun kecerdasan publik dalam soal kepemiluan serta untuk membantu cross-check data, ini sudah gagal ya. Sekarang publik perlu membaca satu persatu C hasil, lalu kemudian mencoba mengurai sendiri makna C hasil itu. Sementara tujuan dibentuknya sistem ini agar publik dimudahkan membaca apa yang sedang terjadi. Nah, hari ini ada kesan KPU ingin menghapus agar kemudian tidak terjadi disinformasi. Atau dengan kata lain, jangan-jangan itu karena KPU gagal memberikan informasi yang baik kepada publik.
sehingga publik sulit mengerti dan memahami apa yang tampil dalam Sirekap. Jadi upaya penghapusan ini malah dipertanyakan karena sederhananya kan gini, sistem ini kan dibangun jauh hari, mestinya segala sesuatu sudah dipertimbangkan, apa yang cocok dan tepat untuk diinformasikan kepada publik. Kalau kemudian KPU menghapuskan belakangan hari, padahal publik sudah membaca hasil melalui diagram pie chart dan segala macamnya itu jauh-jauh hari, nah sekarang malah dihilangkan, sehingga kemudian timbul KPU tidak profesional. Padahal azas penyelenggaraan pemilu itu harus juga tergambar di dalam sistem ini. Pertama, harus ada keterbukaan. Hari ini KPU menghilangkan nilai keterbukaan itu. Kedua, harus ada berkepastian. Hari kemarin ada, hari ini tidak ada, itu tidak berkepastian. Dan ada ruang profesional. Dengan kacaunya Sirekap dan segala macam, sebenarnya KPU sudah terlihat sangat tidak profesional. Bang Ferry gini, ini kan sudah seperti kata Anda, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah disimulasikan juga jauh-jauh hari, tapi justru kegagalannya itu adalah pada hal yang sangat sederhana. Soal Sirekapnya salah untuk membaca tulisan KPPS yang ada di form C yang kemudian difoto. Artinya itu kan kesalahan yang dianggap paling mendasar gitu ketika kemudian salah menerjemahkan hasil tulisan KPPS dan paling fatal begitu. Jadi kalau menurut Anda justru yang harus diperbaiki itu dari mana? Karena kemarin sempat di take down tapi kemudian sudah diaktifkan lagi, sekarang grafiknya yang kemudian dihilangkan. Ya, teknologi yang dibangga-banggakan namanya OCR itu, Optic Character Recognition itu, atau teknologi pemindai karakter optik, itu gagal di hadapan publik rame-rame. Artinya ini semua belum mengalami uji coba, uji kepatutan yang mestinya sudah selesai jauh hari sebelum pemilu. Dan informasi soal ini kan tidak juga terbuka disampaikan oleh KPU. Bagaimana Sirekap itu bekerja, sehingga masukan publik tidak ada dan akhirnya terbukti sesuatu yang tidak terbuka, sesuatu yang tidak profesional, kemudian begitu di praktik lapangan gagal total, hancur lebur begitu seperti ini. Nah, ini saya tanyakan, baik, Bang Ferry, mohon izin saya potong. Saya akan sapa Bang Abimanyu, ini adalah ahli digital forensik. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan untuk Bang Ferry tadi. Kesalahan mendasar ketika satu sistem yang digital begitu, tapi justru fungsi utamanya membaca tulisan dari form C itu justru tidak terlaksana, Pak Abimanyu. Jadi menurut Anda kegagalan sistemnya itu ada di mana? Oke, selamat sore ya, Mbak Liti dan Mas Ferry juga pemirsa. Jadi gini, saya ngelihatnya gini, bahwa kita bicara suatu sistem dulu, ini Sirekap diterapkan mendadak mulai tahun ini, yang mulai di pemerintah sekarang, dengan digadang-gadang bahwa dianggap lebih baik dari situng. Padahal kalau kita ngelihat Sirekap itu belum dianggap terbukti memang valid dan kemudian memang mempunyai keandalan yang lebih baik dari situng. Ini saja sudah suatu langkah yang salah, mengganti suatu sistem dengan satu metode yang juga berbeda dengan sistem yang lama, sementara sistem baru belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu. Yang kedua, mengenai cara perekaman data yang digunakan di sini adalah kan yang merekam yang tadi merekam C1, ya, kemudian merekam tersebut itu dengan foto. Di mana kalau merekam foto dan kemudian fotonya itu dianggap kurang jelas, kita mempunyai kesempatan katanya untuk mengisi angka, ya di situ. Jadi angkanya umpamanya yang jadi nggak jelas itu dimasukkan. Itu tujuannya kalau OCR atau Optical Character Recognition yang dari si aplikasi tidak bisa mengenali ini angkanya sebenarnya dibuat berapa, maka kita bisa memasukkan manual. Hal ini saja sudah gampang. Jadi kalau ada keluar angka yang di-entry manual, kemudian sistem harus percaya yang mana, yang foto atau yang manual. Sedangkan kalau yang foto berdasarkan real dari kertas yang ada C1. Sedangkan kalau yang manual beneran berdasarkan input. Jadi kalau ternyata yang manual dengan yang difoto sudah berbeda, ini sudah ada satu kegamangan yang mana yang mau dipercaya. Ini akan membuat suatu diskrepensi. Ya. Nah kemudian metode yang diterapkan oleh Sirekap adalah yaitu menerapkan katanya kombinasi antara OCR, tadi Optical Character Recognition,
dengan OMR, yaitu Optical Markup Recognition. Di mana kalau markup bukan suara markup, Optical Mark Recognition. Di mana modelnya kayak waktu kita SMA lah ya, kalau contoh-contohan gitu kita tanda-tandain pakai hitam-hitam itu yang untuk mark. Nah, mark itu dianggap lebih baik daripada OCR. Padahal metodenya kedua-duanya itu berjalan sendiri-sendiri, mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Dan kemudian kalau menggunakan OMR itu dianggap jadi lebih baik, ini KPU salah kaprah. Karena kita bicara tahun 2024, sejak tahun 2022 saja sudah ada teknologi baru untuk pembacaan dokumen namanya IDR, yaitu Intelligence Document Recognition. Itu jauh lebih pintar dan kemudian sudah berbasis Artificial Intelligence. Kenapa metode yang lebih baik, lebih canggih itu tidak digunakan, kemudian hanya menggunakan OMR dan OCR? Ini jadi satu tanda tanya, tetapi saya tidak bisa mau menyalahkan dulu, karena apa? Tetap bicara soal algoritma dan kemudian tetap suatu kesalahan-kesalahan data itu seberapa benar yang menuduh atau seberapa benar yang terjadi. Itu kan juga ada harusnya kita lihatnya secara fair lah dari dua sisi gitu. Jadi kalau menurut Anda kelemahannya itu ada di OCR atau justru di OMR seperti yang tadi Anda katakan, tapi nanti dijawabnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Bang Ferry Amsari dan juga Bang Abimanyu. Saya ke Bang Abimanyu. Jadi kalau tadi Anda katakan OCR, OMR, justru itu jadi kelemahan dari Sirekap, padahal itu justru digadang-gadang jadi keunggulan dari Sirekap begitu. Gini, Sirekap kalau dibilang unggul adalah dianggap unggul dari situng. Tetapi metode saya kan sudah berbeda. Situng berdasarkan dari hasil itu, plano ya, hasil akumulasi. Sedangkan kalau Sirekap berdasarkan dari detail masing-masing C1, ya kan. Nah, di sini kita ngelihat dua konsep yang berbeda aja sudah salah. Gitu, kita nggak bisa memperbandingkan, itu satu. Kalau kita bilang kemudian kesalahan yang dibilang di sini sebagai kelemahan, antara dua nih, kelemahan konsep apa kelemahan pelaksanaan. Kalau kelemahan konsep itu kayaknya minim, sebetulnya konsep di sini ada dasar sudah bisa kalau diupayakan. Hanya saja kenapa ada teknologi secanggih IDR, kenapa tidak digunakan? Seberapa salahnya IDR itu sampai kemudian tidak mau dimanfaatkan sementara Sirekap menggadang-gadang suatu pembaruan, ya, itu satu. Yang kemudian kalau dibilang kesalahan, belum tentu sistemnya yang salah, bisa jadi sistem perekamannya yang dari daerah-daerah, dari masing-masing TPS ini yang kurang baik. Misalnya fotonya waktu dibikin, gambarnya itu nggak kontras, kemudian gambarnya fotonya goyang dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gini otomatis menjadi hasil yang kurang baik. Nah, karena itu kurang baik, kemudian jadinya diciptakan untuk entry manual. Ini saya pertanyakan kenapa harus ada entry manual. Harusnya kalau fotonya belum baik, belum bisa dibaca sama OCR, harusnya ditolak saja, jangan dimungkinkan manual. Karena sejak ada manual berarti sudah ada dualisme data. Ini otomatis akan menjadi pertanyaan publik dan kemudian kalau ada yang diskrepensi atau perbedaan angka, akan selalu dituduhkan. Dan yang menuduh pasti yang dirugikan, pihak yang dirugikan. Gitu. Saya ke Bang Ferry. Nggak bisa menganggap dianggap Sirekap yang lebih jelek, nggak begitu. Caranya kita lihat dari konsepnya dan kondisi-kondisi lapangan. Oke, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, jadi kalau penjelasan dari Bang Abimanyu artinya dari awal dari konsepnya aja udah salah. Harusnya ketika tidak bisa terbaca oleh sistem begitu, nggak usah diinput secara manual. Jadi terjadi disinformasi data. Jadi itu yang kemudian membuat ini sekarang menjadi semakin ramai. Jadi begini, dua upaya ini saling berkaitan untuk cek dan recheck informasi data di TPS. Satu, dia berbasis hitung manual berjenjang, satu foto sementara untuk rekapitulasi agar dia saling cross check mana yang tepat, mana yang salah. Ini juga bukan berarti Sirekap tidak bisa salah, pasti bisa salah, namanya juga buatan manusia. Tetapi ini dirancang untuk saling mengisi dan memastikan mana yang benar. Karena hitung manual berjenjang potensial disimpangkan, maka Sirekap harus muncul lebih cepat. Kalaupun Sirekap salah, manual berjenjang mampu membuktikan kebenaran fakta di lapangan. Itu tujuannya. Nah, masalahnya sistem ini dirancang secara teknologi dengan sesuatu dan banyak hal yang janggal. Contoh, Mbak Livi, itu per TPS kita kan cuma 300 suara. 6 suara cadangan. Kok bisa di dalam sistem Sirekap itu masuk angka 600, 700, 800.
harusnya dibangun sistemnya Sirekap, tidak peduli itu OCR, OMR, yang jelas sistemnya menolak kalau dia lebih dari 300. Karena tidak masuk akal, pasti tertolak. Jadi supaya publik bisa cross dan menemukan di mana yang salah. Apakah kesalahannya sistem atau manusia? Begitu data manual berjenjang dan Sirekap muncul berbeda, maka akan ada upaya pihak-pihak, terutama peserta, untuk memastikan kebenaran sehingga mereka bisa memastikan juga proses perlindungan suara publik. Nah, yang terjadi kan begini ya, ada kesan sistem ini main-main saja dan tidak dipertanggungjawabkan. Logika sistem itu juga aneh dan janggal. Akhirnya KPU cuma minta maaf. Itu lebih parah lagi menurut saya. Seolah-olah ini biasa saja, dan enteng mengatakan semua berbasis kepada hitung manual berjenjang. Kalau semua hal berbasis kepada hitung manual berjenjang, untuk apa teknologi ini? Habis-habisin duit. Teknologi ini dibentuk untuk cross-check manual berjenjang, begitu juga sebaliknya, agar tidak terjadi main mata. Nah, ini masalahnya, kedua-duanya bermasalah. Satu, angkanya menggelembung tidak jelas, satu dapat dihentikan kapan saja. Jadi saya ke Bang Abimanyu, jadi kalau kondisinya sekarang kan Sirekap ini salah baca berkali-kali sampai kemudian menyebabkan disinformasi dan harus ditutup grafiknya oleh KPU begitu. Yang jadi pertanyaan saya, solusinya sebetulnya masih bisakah diperbaiki? Artinya dicari problemnya ada di mana sehingga kemudian tidak lagi muncul salah baca, angkanya seperti yang tadi Bang Ferry katakan yang jumlah harusnya 306 menjadi 600 sekian begitu. Salah-salah baca itu masih bisa diperbaiki nggak sih sebetulnya? Gini, saya mau beri juga biar clear dulu ya masyarakat bahwa saya telah membuat press release terkait dengan kelemahan-kelemahan Sirekap dengan berbasis dari BIMTEK-nya yang ada di YouTube. Itu ada BIMTEK mengenai implementasi Sirekap semuanya itu, dan kemudian saya sudah mengomentari sebelum pemilu. Okay. Jadi sengaja mengomentari sebelum pemilu, tujuannya agar apa yang saya utarakan, kelemahan-kelemahan tersebut, saya tidak seolah-olah saya menganggap itu lemah karena saya dari pihak yang kalah, umpamanya dia. Saya nggak ada pihak yang kalah, saya golput kok, jujur aja sama semua orang, saya golput, waktu itu saya nggak milih sama sekali. Tetapi sekarang setelah kalau umpamanya terjadi kayak gini, kemudian nanti tertuduhnya Sirekap, seakan-akan saya menjadi pihak yang kemudian ikut mempersalahkan Sirekap. Padahal secara konsepnya saja implementasinya sudah salah. Jadi saya bukan menganggap ini ada satu problem, kemudian ada interference dari pihak-pihak tertentu yang untuk melemahkan ya, gitu loh. Jadi secara konsep ini aja masih belum clear kenapa kemudian ini diterapkan. Itu yang menjadi tanda tanya. Jadi kemudian sekarang kalau kita ngelihat data dari 800.000 TPS itu kemudian serentak data tersebut harus masuk ke pusat, kemudian dibaca sama OCR dan kemudian ternyata pembacaannya salah, risiko tersebut akan sangat menjadi parah karena siapa yang bisa memeriksa data manual. Kalau sesuatu yang salah itu kan tidak mungkin dibilang salah oleh sistem hanya bilang tinggal antara terbaca atau tidak terbaca. Sedangkan yang tahu salah atau tidaknya itu nanti manual memeriksa antara data yang ada sistem dengan yang hitungan dari hitungan manual. Nah, dari sini otomatis nanti pada saat itu ada kesalahan yang gini, kita mau menyalahkan yang siapa? Itu yang jadi suatu kelemahan kan. Nah, KPU sudah mengatakan jelas bahwa tetap Sirekap itu sebagai suatu alat bantu. Nah, jadi kalau kita sekarang kemudian bilangnya itu satu kelemahan dan ini sementara ini udah jelas jadi bilang alat bantu, ya sudah mau apa boleh buat. Cuma kalau saya berpikir dana yang sudah dikeluarkan dari APBN untuk membuat suatu sistem yang seakan-akan baru, seakan-akan lebih baik, tapi kemudian ternyata mengalami permasalahan yang kayak gini, sistemnya akhirnya sempat down, kemudian sempat grafiknya tidak dikeluarkan, dan ini dan itu. Berarti ada suatu kesalahan konsep yang kemudian tidak dipikirkan secara matang. Oke, gini deh. Cuma minta maaf, uang kita sudah hilang gitu loh. Bang Abimanyu, saya kan... Anda pasti lebih paham soal ini. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini kita masih punya tersisa waktu sampai rekapitulasi itu diumumkan oleh KPU. Masyarakat kan harus mengawal jalannya perhitungan ini. Yang jadi pertanyaan saya, masih bisa nggak ini dipulihkan secara cepat? Grafiknya harusnya bisa ditampilkan lagi sehingga kemudian tidak ada alasan ketika ini harus ditutup lagi oleh KPU dan tidak ditampilkan sampai rekapitulasi itu selesai. Bisa dan tidaknya kondisional tergantung dari data-data yang diambil dari masing-masing TPS. Karena kita sifatnya kalau pembacaan datanya hanya berbasis foto, kembali saya utarakan,
apabila foto tersebut tidak kontras, apabila foto tersebut kemudian tidak jelas, OCR tidak terbaca, belum lagi ada yang blur, maka mau diperbaiki datanya pun nggak mungkin karena data dasarnya sudah tidak readable, ya sudah tidak bisa dibaca. Tetapi kalau sistem akumulasinya secara kerjanya Sirekap yang paling mungkin dilakukan adalah membuat suatu sistem yang mengaudit untuk memastikan bahwa konten di dalam Sirekap ini bisa melakukan perhitungan secara benar. Tetapi kembali bahwa kita sudah mengaudit dan kemudian kembali akan keluar duit besar, sementara yang mau kita audit ini ada sesuatu yang memang tidak menjadi sebagai perhitungan dasar untuk KPU, ya untuk apa juga kalau kita menemukan suatu kesalahan, sementara itu bukan menjadi dasar untuk perhitungan finalnya. Itu maksud saya. Oke, artinya kalau ada kesalahan diperbaiki kesalahannya, jangan kemudian digagalkan begitu sehingga kemudian apa yang digadang-gadang jadi alat bantu justru jadi nggak ada fungsinya sampai akhir begitu kira-kira ya. Terima kasih, Bang. Sedikit yang perlu disampaikan adalah bahwa oleh pihak KPU dinyatakan ini satu kebijakan, maka kemudian informasi dikurangkan. Saat sesuatu yang kemudian ditampilkan tidak seperti semestinya lagi, itu sudah bukan kebijakan, tetapi itu harus diakui sebagai kelemahan, kekurangan pihak KPU. Itu aja yang harus diakui. Simpelnya begitu aja. Oke, terima kasih Bang Ferry, terima kasih Bang Abimanyu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Malam sehat-sehat selalu.